Selamat pagi anak-anak, kita lanjutkan pembelajarannya pada tema 3 subtema 1 pembelajaran 3. Anak-anak, saat anak-anak di bawah pohon yang rindang atau besar, anak-anak pasti akan merasakan udara yang segar dan sejuk. Itu karena pohon tersebut atau tumbuhan tersebut menghasilkan oksigen anak-anak melalui proses fotosintesis di daunnya. Makanya jika tumbuhan atau pohon itu memiliki daun yang banyak, pasti akan berhembus kencang, berhembus sepoi-sepoi, menjadikan udara sangat segar dan sejuk. Karena tumbuhan itu menghasilkan oksigen yang kita hirup anak-anak. Coba kalau kamu di tempat yang gersang atau tidak ada pohonnya, pasti udara terasa sangat panas. Karena tidak ada daun untuk proses fotosintesis, tidak ada oksigen yang dihasilkan. Makanya kita harus menjaga hutan kita, menjaga pohon kita agar tidak ditebang, ya, sehingga udara menjadi sejuk dan segar. Nah, anak-anak, tahukah kamu bagian-bagian tumbuhan? Bagian tumbuhan itu ada akar, bunga, daun, batang, buah, dan biji. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama kita mulai dari akar. Akar anak-anak bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Untuk beberapa jenis tumbuhan, akar terdapat di atas tanah, bahkan menggantung anak-anak. Akar berfungsi antara lain sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. Jika tumbuhan tidak memiliki akar, maka tumbuhan itu mudah dicabut, loyo anak-anak. Mudah roboh juga ketika diterpa angin atau hanyut terbawa air ketika turun hujan. Zat-zat mineral dan air yang dibutuhkan untuk makanan diserap oleh akar. Akar ini bisa menyerap air dan zat-zat mineral dari dalam tanah. Namun pada tumbuhan tertentu akar tidak hanya berfungsi menyerap air dan mineral, tetapi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Misalnya pada tumbuhan umbi-umbian anak-anak, umbi singkong ya. Kemudian batang anak-anak. Bagian tumbuhan yang berada di atas tanah adalah batang. Fungsinya sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berfungsi mengedarkan mineral dan air yang diserap akar, serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, daun ini merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Ya, tempat pembuatan makanan pada tumbuhan itu ada di daun. Tahu gak kamu kenapa kebanyakan daun berwarna hijau? Karena mempunyai klorofil, zat warna hijau. Daun terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangan tumbuhan biji. Bunga itu tentunya sebagai mahkotanya tumbuhan anak, sangat cantik sekali. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji, serta cadangan makanan buat biji berkecambah lagi. Contohnya buah mangga dan buah apel anak-anak. Buah terdiri atas daging, buah, dan bijinya, ya. Daging, buah, dan bijinya. Bagian yang kita makan biasanya daging buahnya. Kemudian yang terakhir biji, merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada putik. Jika biji ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji memiliki keping, biji ada yang berkeping satu dan ada yang berkeping. Manfaat dari tumbuhan itu anak-anak sangat penting untuk kita untuk menjaga, untuk membuat tumbuhan tersebut tetap lestari dan seimbang di alam. Bagaimana caranya? Ya, kamu harus menanam tumbuhan, menanam pohon di sekitarmu, ya, rutin menanam pohon, merawat pohon, dan menyirami pohon yang ada di sekitarmu. Jangan sampai dirusak, apalagi kamu cabut tumbuhan atau bunga yang ada di sekitarmu. Semua bagian tumbuhan penting anak-anak. Makanya kamu rawat benar-benar, jangan sampai dirusak, agar kita bisa selalu menghirup udara yang segar, bisa menikmati keindahan alam di sekitar kita. Nah, sekian pembelajaran hari ini ya anak-anak. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.